Absen deh, ingat saling absen. Absen dulu ya, absen dulu ya. Ini namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak sekalian yang Ustaz banggakan, anak-anak kelas 10C di sekolah Ulun Nuha. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pembelajaran fisika di kelas 10, di mana kita masih belajar secara jarak jauh. Namun walaupun demikian, kita tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala masih membimbing kita, memberi kita hidayah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini walaupun dalam masa masih katakanlah masih pandemi, kita masih diberi Allah begitu banyak nikmat yang kalau kita hitung nikmat tersebut maka kita tidak akan dapat menghitung-hitungnya. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran ini maka saya akan mengabsen satu persatu dari kalian ya, yang di sini sudah muncul gambarnya sebagian ya. Adrian hadir ya? Adrian? Ya. Kemudian Muhammad Dafi Aulia hadir? Ya. Rafi mana gambarnya, wajahnya ini? Hadir? Hadir. Rafi di mana nih? Di rumah? Di kamar ya. Kemudian Arsha, hadir. Ya. Ya. Itu kacamatanya minus atau apa tuh Arsha? Minus ya, minus berapa? Tebal ya, Masya Allah. Jadi kalau nggak pakai kacamata nggak nampak lah ya? Hah? Iya. Kemudian sini lagi ada Muhammad Sina. Belum jelas nampak gak wajahnya nih, belum gelap nih. Muhammad Sina. Halo Muhammad Sina? Hadir. Kurang terang nih Muhammad Sina apanya nih? Enggak pakai lampu ya? Mati lampunya. Kemudian Faiz Al-Ghifari. Hadir? Faiz, mana Faiz? Hadir. Sudah mandi ya? Udah? Hah? Belum mandi, Mas? Allah. Baru olahraga tadi?
Kemudian Teguh Farhan. Teguh Farhan. Halo. Teguh Farhan. Hadir ya, hadir. Dengar suaranya nih. M. Aidil Fahrezi. Ya, kurang jelas gambarnya Fahrezi. Kurang nampak wajahnya nih. M. Aidil Fahrezi. Iya. Yang mana mukanya nih ya wajah si M. Aidil ini? Halo, M. Aidil. Coba wajahnya kurang jelas nih. Ah, itu dia ya. Arham. Arham? Mana Arham tadi? Arham pakai apa Arham nih? Nggak pakai sekolah? Arham? Kenapa nggak pakai sekolah? Nah, pakai sekolahnya ya Arham. Ya. M. Niko Perwira. Hadir ya. Ya. Kemudian Arik Ahmad. Arik. Nggak pakaian sekolah? Nggak berpakaian sekolah? Pakaiannya? Nggak ada, belum? Oh, belum ada ya. Muhammad Dafi. Dafi hadir. Naufal Musafa. Ya. Kemudian Aji Nugraha. Tadi Solehul Fajri. Solehul. Assalamualaikum. Hadir ya. Nah. Umar Haris. Mana Umar Haris ini? Belum nampak nih wajahnya. Ya. Ini, Masya Allah. Umar Faris. Gondrong ya Umar Faris ya. Umar. Umar Faris. Umar Haris. Ya. Belum punya pakaian sekolah ya. Ya. Jadi mana tuh? Seto Rahmadi. Hadir. Ya. Farel mana Farel? Farel? Ah, ini Farel. Sehat kan? Alhamdulillah. Lagi di mana Farel nih? Di rumah ya? Baik. Tadi Arham sudah ya? Faiz Al-Ghifari udah tadi belum? M. Niko Perwira.
Assalamualaikum. Oh, udah tadi ya. Oh, ini saya pikir belum tadi ini. Saya kira. Baik ya, anak-anak sekalian. Sebelum kita masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu kita sebentar lagi akan mempelajari tentang gerak melingkar ya, tentang gerak melingkar. Nah, sebelumnya waktu lalu kita telah belajar tentang ada namanya GLB dan GLBB. Coba saya tanya dulu si Haji Nugraha. Haji Nugraha, apa itu GLB? GLB itu singkatan dari apa? Ya, Haji Nugraha? Kurang dengar suaranya. Bentar ya. Halo. GLB. Itu GLBB tuh, Haji. Kalau GLB aja, GLB. Apa? Iya, gerak lurus, beraturan. Kalau Niko, kalau GLBB apa Niko? Iya, gerak lurus, berubah, beraturan. Ya. Kemudian Naufal Musafa. Naufal Musafa mana? Ini. Nah, coba sebutkan dulu contoh GLB. Apa contoh GLB? Naufal. Ya? Iya, apa contohnya? Apa contoh GLB apa? Suara. Oh ya. Apa tadi? Novel? Contoh gerak lurus beraturan. Pernah naik apa? Naik kereta api? Pernah ya? Nah, ketika sudah stabil, kereta api itu kecepatannya merata dia, ya, GLB dia. Gerak lurus beraturan. Itu kecepatannya konstan. Atau ketika di pesawat kita, yang sudah pernah naik pesawat, nah itu di atas itu kecepatannya konstan itu. Setelah dia naik ke atas, melayang di udara, nah maka kecepatannya dibuat konstan. Misalnya kecepatannya 300 km per jam. Nah, terus konstan gitu misalnya, ya. Nah, contohnya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai adalah GLBB ya. Apa itu GLBB tadi? Gerak lurus berubah beraturan.
Kemudian apa contoh GLBB yang lain dalam kehidupan sehari-hari? Ini coba si M. Sina dulu. M. Sina. Ada M. Sina ya? Halo M. Sina. Contoh GLBB apa? Ya ketika kita naik kendaraan aja lah, misalnya naik kereta ya, naik sepeda motor, itu kita selalu ngegas, ngerem ya kan? Nah itu berarti GLBB. Artinya apa? Kecepatannya berubah-ubah, kadang pelan, kadang cepat, kadang kencang, kadang kita rem, berhenti. Nah itu namanya GLBB. Ya. Nah, GLBB namanya itu. Kemudian kita telah pelajari waktu lalu, 2 pekan lalu, ada namanya gerak vertikal. Ya. Nah, ini Torek, apa kabar? Torek, baru muncul ya? Ya apa? Ada berapa macam gerak vertikal itu Torek? Gerak vertikal itu ada berapa macam? Gerak vertikal. Apa? 3 apa aja? Ya? Ya, 3 macam ya. Yang pertama namanya gerak jatuh bebas. Ya, yang kedua gerak vertikal ke bawah. Yang ketiga gerak vertikal ke atas. Ini siapa nih? Mana Seto nih? Seto belum muncul gambarnya nih. Seto? Halo Seto, Assalamualaikum Seto. Ketika gerak jatuh bebas Seto, ketika gerak jatuh bebas atau disingkat GJB, itu berapa kecepatan awalnya Seto? Ya? Ntar ada masalah sedikit. Pak Imam. Suaranya pelan kali. Suaranya pelan. Suara orang. Mau apa? Mau naik semua, Pak? Dengar suaranya. Kurang kuat suaranya. Memang iya. Ada yang ini mau apa tuh memang? Semua pelan semua. Hah? Pelan semua? Halo. Mana tadi siapa? Seto. Halo. Seto. Ini kan? Enggak ada. Seto. Apa ya? Bentar ya. Nampak suara, pelan suara. Dengar saya orang cakap. Mana nanya? Tanyaan nggak dengar. Halo Seto.
Coba Seto ngomong dulu. Halo? Berapa Seto kecepatan awalnya? Dengar ya. Ntar ya, ada masalah sedikit dengan apa nih, suara kita kurang jelas ini. Ini lah. Langsung materi materi ini kan? Materi aja Pak ya. Lagi ada sebentar. Ya ini. Orangnya mana gambarnya? Mana ada nanti. Hah? Nggak gambaran nah? Ini aja. Baiklah anak sekalian, baik ya. Kenapa belum selesai? Belum. Terus lagi. Apa? Ntar aja. Baiklah, sekarang kita akan mulai mempelajari materinya ya. Supaya lebih, ini udah waktu tinggal 10 menit lagi nih. Baik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gerak melingkar. Nah, perhatikan semuanya di layar ya. Ya. Tentu kamu pernah melihat ini apa namanya ini? Namanya komedi putar ya. Nah, komedi putar ini adalah termasuk benda yang mengalami gerak melingkar. Jadi apa itu gerak melingkar? Nah ini, gerak melingkar adalah gerak suatu benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran. Gerak melingkar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Untuk sementara kita baru akan mempelajari gerak melingkar yang beraturan ya. Nah, yang beraturan. Karena jarang tuh gerak melingkar itu mengalami GLBB atau gerak melingkar berubah beraturan. Nah, seandainya ini ada komedi putar geraknya GLBB, ya bahaya kita. Naik kencang, cepat, lambat, kencang lagi ya, bahaya. Nah, maka yang dibahas sekarang ini kita adalah GLB, ya, gerak lurus beraturan. Nah, di sini ada besaran-besaran dalam gerak melingkar beraturan yang harus kita pahami dulu. Nah, jadi ada beberapa besaran yang perlu dipahami dalam mempelajari gerak melingkar beraturan ini. Di antaranya adalah periode, frekuensi, kecepatan linear, dan kecepatan sudut. Apa tadi? Yang pertama periode, yang kedua frekuensi, yang ketiga kecepatan linear, dan keempat adalah kecepatan sudut. Nah, ini harus diingat ini ya. Ini besaran-besaran yang ada dalam gerak melingkar. Ya. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan gerak melingkar ini dia, periode, frekuensi, kecepatan linear, dan kecepatan sudut. Nah, sekarang perhatikan. Apa itu periode? Yang simbolnya T besar ya. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan gerak satu putaran penuh. Nah, perhatikan. Ini ada misalnya komedi putar tadi. Nah, melingkar katakan dari sini balik lagi satu putaran. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan dalam satu putaran ini? Misalnya 2 sekon. Maka periodenya 2 sekon dikatakan. Ya, jadi periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk bergerak satu lingkaran penuh. Ya, satu putaran penuh. Itu namanya periode. Itu periode ya. Yang kedua frekuensi. Simbolnya F kecil ya. Adalah banyaknya putaran yang terjadi dalam 1 sekon. 1 detik. Ya. Kalau tadi periode tadi waktu yang dibutuhkan dalam 1 kali putaran, itu periode. Sedangkan frekuensi banyaknya putaran yang terjadi dalam 1 sekon. Jadi kebalikan dari periode dia. Maka rumus hubungan antara frekuensi dengan periode ini seperti ini. F sama dengan 1/T. Atau T sama dengan 1/F. Nah, ini hubungannya ya. Hubungan antara frekuensi dengan periode. Nah, ini kebalikannya. Gambar 28 yang ini ya, 28. Perhatikan.
menunjukkan sebuah bola yang bergerak melingkar satu putaran dari titik P ke balik titik P ya nih. Ini sebuah bola di titik P. Dia bergerak melingkar, ya, bergerak melingkar, kembali ke P lagi. Nah, ini dia. Lintasan jari-jari R. Jadi ini lingkaran ini jari-jarinya R. Ini R. Nah, ini R. Sehingga panjang lintasan dalam satu putaran adalah 2πr, yaitu keliling lingkaran. Ingat pelajaran matematika, keliling lingkaran adalah 2πr, rumusnya kan, 2pi kali r. Pi itu berapa? 22/7 atau 3,14. R ini adalah jari-jari lingkarannya. Nah, sini. Kemudian jika satu putaran ditempuh dalam waktu t sekon, ya, berarti periodenya adalah t sekon, maka besar kecepatan linearnya yaitu V adalah ini. Panjang lintasan per waktu. Di mana sini panjang lintasannya adalah 2πr, yaitu keliling lingkaran dibagi T. Nah, dibagi T ini. T waktu. Itu periodenya. Yang satu lingkaran bagi periode. Inilah kecepatan linearnya ini. Nah, ini, ya. Kemudian kecepatan sudut atau kecepatan angular namanya disebut. Simbolnya omega. Seperti huruf W ya. Omega. Ini menunjukkan besarnya sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Nah, jadi sini ini kan mula-mula sini misalnya, ini ya ada ini jari-jarinya. Kemudian sini dia akan berputar kemari. Maka dalam setiap saat dia akan berubah sudutnya ini, bertambah besar, tambah besar, tambah besar. Nah, berapa kecepatan sudutnya ini ya dalam tiap skornya ini? Nah, simbolnya nih omega sama dengan 2pi per T. Satuannya radian per sekon. Ini radian per sekon, ya. Jadi omega atau nama simbol daripada kecepatan sudut dibaca omega, ya, sama dengan 2pi per T. Satuannya radian per sekon. Nah, kalau tadi V ini kecepatan linear. Satuannya apa? Meter per sekon. Meter per sekon. Ingat ya anak-anak, ditulis nanti di bukunya. Catat. Kemudian simbol tadi T tadi, periode tadi simbolnya apa? Nah, simbolnya. Satuannya adalah sekon ya. Nah, satuan dari periode adalah sekon atau detik. Adapun satuan daripada frekuensi adalah hertz. Hertz. Ditulis Hz ya. Nah, sini. Kemudian berdasarkan hubungan antara periode dengan frekuensi, kecepatan sudut dan ya. Jadi kecepatan sudut bisa juga disebut apa? Ditulis dengan ini, omega sama dengan 2πf. Ya. Tadi nih, omega sama dengan 2pi per T atau omega sama dengan 2πf. Boleh seperti ini, boleh pakai ini rumusnya. Kalau ini pakai periode, yang ini pakai frekuensi. Disama sebenarnya. Kenapa? Karena F sama dengan 1 per T, kan itu kan. Kalau ini ganti tadi T, ini F-nya jadi 1 per T. Ini jadi 2pi kali 1 per T, jadi 2pi per T. Ya seperti ini. Jadi ini 2pi per T. Nah, satuannya radian per sekon. Kemudian bagaimanakah hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan linear dalam gerak melingkar? Nah, perhatikan. Nah, untuk gerak melingkar dengan lintasan berjari-jari R, hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut, nah seperti ini. V adalah omega R. V ini adalah kecepatan linear, omega adalah kecepatan sudut kali R. Jadi V sama dengan omega kali R. Atau omega sama dengan V per R. Di mana V ini adalah kecepatan linear, omega adalah kecepatan sudut, R adalah apa? Jari-jari. Iya. Iya. Baik. Tunggu ya. Nah, di sini ada contoh soal.
Sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari lintasan 0,25 meter. R-nya 5 meter ya. Dalam 5 sekon benda itu melakukan 10 kali putaran. Bentar ya, waktunya habis sekali lagi. Boleh? Tentukan periode dan frekuensi getaran dan kecepatan linear dan kecepatan sudut. Nah, ini tengok gambar sini ya. Bagaimana cara ngitungnya? Coba kalian perhatikan. R-nya 0,25. Terus T sama dengan 5 sekon per 10 ya. Artinya apa? Tadi dia dalam 5 sekon mengalami putaran 10 kali putaran. Maka periodenya adalah 5 per 10. Sama dengan 0,5 sekon. Frekuensi adalah 1 per T. Jadi 1 per 0,5 sama dengan 2. Dan seterusnya. Ini adalah V, kecepatan linearnya 2 PF kali R, hasilnya adalah 3,14. Omega V per R, ya, kecepatan sudutnya ini V per R. Jadi ini bagi ini sama dengan 12,56 radian per sekon. Nah, baiklah anak-anak sekalian, karena waktu kita telah habis, jadi buru-buru ya. Apa nih tadi kelamaan ngabsen tadi. Ya, kelamaan ngabsen tadi karena tadi kurang dengar suaranya. Nah, baik, waktu kita telah habis, maka kita akhirilah pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh tambah ya waktunya. Nah, kan guru lagi mau zoom lagi, Pak. Keduanya mau zoom lagi, guru lain. Oh. Boleh.